Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Semoga hajat-hajat ikhwan fillah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua disehatkan zahir dan batin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan di dalam surah Al-Bayyinah untuk beribadah kepadanya. Beribadah itu adalah pengabdian diri kita kepada Allah, yang mana Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah terkecuali hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Beribadah adalah salah satu perintahan Allah yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mengaku iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah itu adalah pengabdian seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketundukan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah harus dohir dan batin. Ketika dohir kita melakukan sholat, raga kita, jasad kita bergerak untuk menunaikan syarat sah sholat, rukun sholat, ataupun syarat rukun puasa, maka dohiriyah dan batiniyah, yaitu hati, harus tunduk pada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ibadah hati yang ada kaitan dengan ibadah dohiriyah? Adalah ikhlas. Maka orang yang beribadah tanpa adanya ikhlas, maka tidak ada ibadahnya. Dalam artian ibadahnya seseorang akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti beribadah kepada Allah, berzikir, diantaranya beristighfar. Beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lisan kita melakukan hukum istighfar, yaitu mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Namun ibadah batiniyah dalam istighfar itu adalah tunduk pada aturan Allah. Hati kita mengakui dosa, banyak dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Maka istighfar yang seperti itu dikatakan istighfar dohiriyah dan batiniyah. Maka istighfar yang seperti itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan istighfar yang hanya diucapkan secara dohiriyah. Secara dohiriyah adalah dia mengucapkan istighfar astagfirullahaladzim, tetapi hatinya tidak mengatakan dan mengakui dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hatinya selalu ingin berbuat dosa. Maka istighfar yang seperti itu akan ditolak. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, kita perbanyak amalan istighfar, karena tidak ada amalan yang terbaik adalah istighfar, meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimah istighfar menjadi kalimah yang sangat menjadikan sebab syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat istighfar dianjurkan untuk diperbanyak selama di bulan Ramadan, karena bulan ini adalah bulan maghfirah, penuh dengan ampunan. Bahkan Habib Ja'far menjelaskan dalam salah satu sebutan bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan. Allah tahu bahwa kita tidak ada yang bisa terlepas dari khilaf dan salah ataupun dosa, kecuali Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah Rasul yang suci dari segala salah ataupun khilaf dan dosa. Maka dengan itu, di antara ciri manusia adalah pernah berbuat salah, pernah berbuat khilaf dan dosa. Maka diciptakanlah bulan Ramadan
sebagai momentum untuk kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang kita lakukan. Iwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat zikir, kalimat istighfar, yang mana istighfar ini ketika kita dibacakan, kita amalkan setelah sore, setelah sholat asar di bulan Ramadan yang bertepatan dengan bulan yang mulia ini, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa kedua orang tua kita. Maka dengan itu ikhwan fillah, kalimah yang sangat agung ini kita bacakan 70 kali. Insya Allah dosa kita akan diampuni dan kedua orang tua kita. Adapun kalimat yang dimaksud adalah Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Astaghfirullahaladzim, aku minta ampunan li untukku, walidayya dan untuk kedua orang tuaku. Maka kalimat istighfar ini akan menjadikan sebab dosa kita, dosa orang tua kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keutamaan istighfar diantaranya di dalam hadis dijelaskan yang artinya orang yang melazimkan memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan setiap kesempitannya menjadi kelapangan. Setiap kesusahan Allah akan berikan kerenggangan. Bahkan istighfar itu akan menjadikan sebab rezeki kita berkah, rezeki kita banyak. Maka orang yang beristighfar, yang beristiqomah, yang sudah mengistiqomahkan dalam beristighfarnya, dia akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwan fillah, Rasulullah SAW bersabda bahwa dirinya beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala 70 sampai 100 kali dalam sehari. Rasulullah yang sudah dijamin kesuciannya, dijamin masuk surga, memperbanyak amalan istighfar, memperbanyak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dengan kita banyak dosa, kita orang yang selalu setiap hari melakukan dosa, kenapa kita tidak mau beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan itu ikhwan fillah, kita beristighfarlah pada Allah dengan istighfar yang tadi ataupun istighfar yang kita bisa. Astaghfirullahaladzim, yang paling pondok Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diampuni dosa-dosa kita dan dosa orang tua kita, terutama di bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.